Halo siswa kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan siap serta semangat untuk belajar. Nah, Ibu ingatkan, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Artinya, siapa yang rajin belajar pasti akan memiliki masa depan yang baik. Nah, anak-anak, besok adalah hari yang sangat spesial. Karena itu Ibu ucapkan selamat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, baiklah, hari ini kita akan mulai belajar tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Kamu akan mulai belajar mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kamu lebih mengerti dan bijak dalam pemakaian berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitarmu untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi secara bijak. Ajak mereka berdiskusi tentang pentingnya hidup hemat listrik, hemat air, dan memberikan ide-ide tentang cara-cara hidup hemat energi. Lalu, diskusikan dan ajak orang tuamu untuk mengamati penggunaan energi di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya penggunaan energi secara bijak. Nah, untuk tema 2 ini, selalu berhemat energi, kalian akan belajar subtema 1 tentang sumber energi, subtema 2 tentang manfaat energi, dan subtema 3 tentang energi alternatif. Untuk hari ini, pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran ada 2, yaitu ilmu pengetahuan alam dan juga bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, kita akan pelajari pada subtema 1 ini yang berjudul sumber energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi untuk menghasilkan panas dan cahaya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, anak-anak, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa cahaya matahari menerangi bumi pada siang hari. Selanjutnya, seiring dengan kemiringan poros bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi, utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Nah, matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan juga hujan. Nah, manfaat matahari yang lain yaitu berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, selain itu, matahari berperan pada proses fotosintesis.
sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan juga manusia. Begitu juga panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, kemudian panas matahari juga mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini tentu saja dimanfaatkan pada proses pembuatan garam yang kita gunakan sehari-hari. Nah, anak-anak, matahari juga memiliki manfaat, yaitu cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, anak-anak juga perlu berjemur karena cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, masih banyak juga manfaat-manfaat matahari. Matahari sangat berguna bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Nah, anak-anak, Ibu berikan tugas. Yang pertama, apakah sumber energi terbesar bagi bumi? Yang kedua, mengapa tumbuhan membutuhkan matahari sebagai sumber energi? Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan matahari sebagai sumber energi? Silakan jawab di buku masing-masing. Nah, kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa itu mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data, yaitu berupa gambar ataupun teks, untuk menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, ini tugas kalian, yaitu membuat peta pikiran. Temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan juga gambar ya, agar lebih menarik. Nah, berikut ini contoh ya, anak-anak, ini contoh peta pikiran matahari sebagai sumber kehidupan. Nah, seperti contoh ini anak-anak juga bisa membuat gambar-gambar agar lebih menarik. Jadi kerjakan saja di buku tulis ataupun buku gambar. Nah, anak-anak semangat belajar, anak-anak pasti akan mampu mengerjakannya asal dengan sungguh-sungguh. Nah, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Demikianlah materi hari ini. Sampai jumpa.